Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Savannah Frances Lee Leckie lahir pada tahun 2001 di Osage County, Missouri, Amerika Serikat. Bisa dikatakan, hidupnya sangat menyedihkan. Ibunya, Rebecca Ruth, mengandung dia ketika berusia di awal 20-an. Akan tetapi, ibunya tidak menginginkannya. Untunglah, tetangganya yang bernama Tamil dan David Leckie mengharapkan kehadiran seorang anak lebih dari apapun di dunia ini. Namun, mereka memiliki masalah kesuburan, dan mereka mengeluh tentang hal ini kepada Rebecca. Singkat cerita, Rebecca melahirkan. Tamil dan suaminya akhirnya mengadopsi Savannah sebagai anak mereka sendiri. Bahkan, mereka juga mengadopsi adik tiri Savannah yang bernama Michaela. Sepertinya, ini merupakan keputusan terbaik buat Rebecca, Tamil dan suaminya, dan juga buat anak-anak mereka. Sejak kecil, Savannah telah didiagnosis menderita autisme. Tetapi, Tamil sangat peduli dan sayang kepadanya. Ibu angkatnya ini selalu mendukung dan berusaha memberikan perawatan terbaik sepanjang masa kecilnya Savannah. Sayangnya, tidak ada hal yang bertahan selamanya. Keadaan mulai berubah. Pada tahun 2010, Tamil dan David berpisah, dan anak-anak tetap tinggal bersama Tamil. Beberapa tahun kemudian, Tamil memulai hubungan baru dengan pria lain, dan Savannah tampaknya membenci hal itu. Karena Savannah menderita autisme, dia menginginkan Tamil hanya untuk dirinya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan Tamil dengan pacar barunya, Savannah juga akan semakin bertingkah, menyakiti, dan melukai dirinya sendiri. Hal itu sangat mengkhawatirkan bagi Tamil. Dia merasa bingung. Di satu sisi, dia sayang dengan Savannah, tapi di sisi lain dia tidak mau mengakhiri hubungannya dengan pacar barunya, karena dia kini merasa bahagia dengan kekasihnya itu. Sudah bertahun-tahun Tamil mendambakan hubungan dengan lawan jenis yang mengerti tentang dirinya. Namun dia bingung dan sedih, karena Tamil tidak bisa melihat putri angkatnya jatuh kecewa ke dalam lubang yang gelap. Dia merasa takut. Apalagi, Savannah pernah suatu hari sampai harus dirawat di rumah sakit karena mencoba menyakiti dirinya dan melakukan bundir. Pada hari itu, Tamil tahu dia harus melakukan sesuatu secepatnya. Dia mencoba untuk membicarakannya dengan mantannya David. Mungkin saja David mau merawat Savannah. Akan tetapi, David menolaknya. Pilihan terakhir Tamil adalah mengembalikan Savannah ke ibu kandungnya, yaitu Rebecca. Tetapi Rebecca dan Tamil tidak akrab dan jarang berhubungan pada saat itu. Rebecca juga pernah menegur Savannah karena berteman dengan pacar barunya Tamil di Facebook. Tampaknya dari sini, Rebecca juga tidak menyukai pacar barunya Tamil. Tamil pun menjadi serba salah. Namun Tamil tetap memutuskan untuk mengembalikan Savannah, karena dia juga merasa berhak untuk hidup bahagia. Pada saat mengirim Savannah kembali ke ibu kandungnya, Tamil merasa telah melakukan hal yang benar. Pada bulan November 2016, Rebecca akhirnya pergi ke rumah Tamil dan menjemput putrinya Savannah. Sejak itu, Savannah tinggal di pertanian ibunya. Rebecca saat itu bekerja sebagai sopir truk dan sukarelawan pemadam kebakaran. Dia tinggal di peternakan seluas 32 hektar lebih yang terletak dekat dengan perbatasan Arkansas. Dan lokasinya ini puluhan kilometer jauhnya dari jalan beraspal terdekat. Bisa dibilang, Rebecca dan Savannah tinggal di tempat terpencil. Tetapi, bagi Savannah, itu menyenangkan. Dia mencintai alam dan hewan. Dan sekarang, dia bisa menghabiskan seluruh waktu luangnya bermain dengan bayi kambing dan merawat hewan ternak. Dia tampak bahagia. Dan Rebecca, ibunya juga tampak bahagia. Pada bulan Desember 2016, Rebecca memposting foto dirinya dan Savannah di Facebook. Pada bulan Juni 2017, Rebecca bahkan mengumumkan bahwa dia dan Savannah akan memulai bisnis keluarga membuat sabun. Jika melihat halaman Facebook Rebecca, sepertinya mereka berdua sangat senang bisa bersama lagi. Tetapi pada kenyataannya sungguh berbeda. Ini jauh lebih mengerikan dari yang kalian duga. Begitu pindah dan tinggal dengan Rebecca, Savannah benar-benar terputus dari orang-orang. Dia belajar di rumah dan tinggal di peternakan ibunya tanpa bisa pergi kemanapun. Dia akan menghabiskan seluruh waktunya membantu ibunya
dengan pekerjaan di sekitar pertanian. Dan jika dia tidak melakukan semua yang dikatakan Rebecca dengan baik, akan ada hukuman yang menantinya. Mantan pacarnya Rebecca mengatakan kepada polisi bahwa dia pernah melihat Rebecca dengan paksa memandikan Savannah di kolam dan membuatnya merangkak melalui kandang babi yang kotor. Ketika polisi menanyakan hal ini kepada Rebecca, dia cuma berkata, "Ya, emang saya sengaja melakukan hal ini untuk mendisiplinkan Savannah yang nakal, karena dia nggak mau nurut sama saya." Kondisi kehidupan Savannah di pertanian sangat tidak memenuhi standar. Satu-satunya sumber airnya adalah pompa sumur tua. Savannah bahkan tidur di kamar sempit dengan AC yang rusak. Sementara Rebecca dan pacarnya Robert Pitt Jr. tidur di dalam kamar yang nyaman. Tentu saja, Savannah sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan ini. Dia yang selama ini tinggal di rumah yang nyaman, bisa pergi ke sekolah, dan memiliki banyak teman seumurnya, harus merasakan kehidupan baru yang sangat berbeda dengan kehidupan lamanya. Apalagi, dia juga memiliki spektrum autism di mana seharusnya dia membutuhkan banyak perhatian di sekolah maupun di rumahnya. Tapi dengan ibu kandungnya, dia tidak mendapatkan semua itu. Dia harus homeschooling sendirian, bekerja keras di peternakan ibunya, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman seusianya, dan juga tidak mendapatkan kasih sayang dari Rebecca. Yang ada, Savannah malah sering diomeli dan dimarahin karena dianggap tidak becus bekerja. Bagi Rebecca, ketidakmampuan putrinya untuk beradaptasi menjadi gangguan baginya. Bahkan kemudian, dia mulai mengeluh keadaan keuangannya yang makin menipis akibat merawat Savannah. Rebecca juga khawatir kalau kemungkinan besar dia akan kehilangan peternakannya karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu mengurusi putrinya ini. Karena stres memikirkan ini, ketika Rebecca semakin kesal dengan putrinya, maka hukumannya akan menjadi lebih keras. Dia pernah menenggelamkan kepala Savannah di bawah kolam yang airnya sedingin es dan berlumpur. Rebecca juga menyuruh Savannah membuka celananya sehingga Rebecca bisa memukuli pantatnya. Suatu hari, Rebecca bahkan membanting dan merusak HP-nya Savannah. Dia juga tidak mengizinkan Savannah untuk menggunakan Facebook lagi sebagai hukuman. Savannah yang merasa putus asa, lalu mengiris pergelangan tangannya di depan ibunya. Dan setelah itu, Savannah menangis minta tolong. Tetapi melihat anaknya yang berdarah seperti itu, ibunya hanya cuek dan tidak memperdulikannya. Di hari-hari berikutnya, Rebecca menuangkan alkohol dan garam ke luka Savannah 2 kali sehari. Dengan kejamnya, dia akan menggosoknya kuat-kuat sampai korengnya terlepas berulang kali. Putrinya akan menangis dan berteriak-teriak minta tolong. Tetapi Rebecca tampaknya tidak peduli. Rebecca tampaknya menumpahkan semua kekesalannya terhadap Savannah. Dia selalu mengeluh tentang bagaimana Savannah mengganggu pekerjaannya di peternakannya. Rebecca tidak mau kalau nanti gara-gara putrinya, dia harus kehilangan peternakannya. Pada tanggal 18 Juli 2017, Rebecca menelpon pemadam kebakaran untuk melaporkan adanya kebakaran besar di peternakannya. Lahan yang terbakar berada di puncak bukit. Dalam waktu singkat, hampir 1 hektar semak terbakar. Petugas pemadam kebakaran tiba dalam waktu singkat dan membantu Rebecca memadamkan apinya. Ketika selesai, mereka berjalan ke gudang Rebecca dan meminta air untuk bersih-bersih. Tetapi Rebecca menolak permintaan mereka berulang kali. Ini sungguh aneh. Bagaimana mungkin Rebecca tidak menawarkan air kepada tim pemadam kebakaran setelah mereka baru saja menolongnya memadamkan api yang besar? Tentu saja, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi semua adalah teman-temannya Rebecca yang bekerja sebagai sukarelawan pemadam kebakaran. Bahkan ketika tadi Rebecca menelpon minta tolong, yang dihubungin dia langsung nomor telepon teman-temannya. Rebecca bahkan tidak menelpon ke kantor sheriff untuk melaporkan bencana ini. Sebenarnya, sebagai sukarelawan pemadam kebakaran, Rebecca pasti tahu kalau dia seharusnya menelpon kantor sheriff jika ada kebakaran seperti itu. Tetapi sebaliknya, dia malah menelpon semua temannya di pemadam kebakaran kecuali kantor sheriff. Rebecca juga kelihatan aneh. Dia memberitahu para pemadam kebakaran bahwa Savannah mengalami luka bakar kecil akibat api. Tapi ketika mereka ingin mengecek Savannah, Rebecca melarang mereka masuk
karena Savannah sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu. Rebecca sendiri dirawat karena luka bakar di lengan kirinya di rumah sakit. Tetapi ketika para dokter menanyakan tentang Savannah yang juga mengalami luka bakar, dia berkata kalau Savannah baik-baik saja dan tidak memerlukan bantuan medis. 2 hari kemudian, Rebecca kembali membuat panggilan telepon. Kali ini, dia menelpon kantor sheriff. Katanya, "Saya perlu melaporkan anak saya yang bernama Savannah hilang. Saya yakin dia pasti melarikan diri. Karena 2 hari yang lalu, saya mengalami kebakaran. Dan Savannah menyalahkan dirinya sendiri atas kebakaran itu." Rebecca telah merencanakan seluruh ceritanya. Dan dia juga memberikan polisi alasan yang tepat atas hilangnya Savannah. Tetapi polisi tahu, lebih baik mendengarkan secara langsung cerita lengkapnya dari Rebecca sendiri. Polisi akhirnya mengundang Rebecca ke kantor untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Rebecca mengatakan bahwa semalam Savannah menghilang. Savannah membawa bantalnya, selimut, dan tas ransel favoritnya. Rebecca sudah mencarinya, tapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Polisi rupanya tidak memiliki banyak informasi tentang Savannah. Sejak pindah dan tinggal dengan Rebecca, dia tidak memiliki kontak dengan orang lain. Jadi, tidak ada yang tahu bagaimana hubungan mereka berdua yang sebenarnya. Pencarian besar-besaran pun akhirnya dimulai di seluruh Minnesota. Petugas polisi menggeledah daerah di sekitar peternakan Rebecca, dan sukarelawan membantu menjelajahi hutan di sekitar pertanian. Helikopter dan pesawat dikirim juga untuk mencari Savannah dari atas. Ratusan poster dicetak dan dipajang di seluruh negara bagian. Pencarian ini merupakan usaha yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 4 hari setelah Savannah menghilang, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Mantan pacarnya Rebecca datang ke kantor polisi. Dia memberitahu polisi bagaimana dia menyaksikan Rebecca menghukum putrinya dengan cara yang tidak manusiawi. Dia melihat Rebecca menggosok garam di lukanya Savannah berulang kali, dan kejadian itu hanya terjadi beberapa minggu sebelum Savannah menghilang. Setelah mendapatkan berita ini, pada hari itu juga, polisi langsung mendatangi tempat tinggal Rebecca. Polisi lalu menanyai Rebecca dan juga pacarnya yang bernama Robert. Dan Rebecca mengaku telah memberikan banyak hukuman untuk mendisiplinkan Savannah. Tetapi dia bersikeras menyangkal telah membunuh putrinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, dari bulan Juli ke Agustus, polisi menjadi semakin curiga terhadap pasangan Rebecca dan Robert. Apalagi mereka berdua mulai enggan untuk bekerja sama dan merasa terganggu dengan kehadiran polisi. Pada tanggal 4 Agustus, polisi membawa surat perintah penggeledahan untuk peternakan Rebecca. Tetapi ketika polisi tiba di lokasi, mereka melihat beberapa perubahan. Gerbang dan pintu yang dulunya terbuka, sekarang tertutup dan dikunci dengan rantai, sedangkan Rebecca dan Robert telah menghilang. Setelah diselidiki, mereka berdua berada 100 mil jauhnya di Summerville untuk menikah. So sweet sih, tapi ini malah membuat polisi semakin curiga. Polisi tahu ada sesuatu yang aneh tentang mereka berdua. Para polisi akhirnya memutuskan rantai di pagar dan memasuki peternakan Rebecca. Polisi menyelidiki setiap sudut tempat itu karena mereka yakin Rebecca pasti menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan. Dan ternyata dugaan polisi itu benar. Beberapa ratus meter dari gudang penyimpanan ditemukan tumpukan daun segar dan ranting kayu yang dikelilingi oleh tanah yang hangus. Di atas tumpukan itu ada bekas puntung rokok. Dan ketika polisi mulai menyingkirkan tumpukan daun segar itu, terlihat tumpukan lapisan abu bekas terbakar tergeletak di bawahnya. Petugas lalu mulai menggali abu itu dan menemukan sebuah kancing dengan bebek kecil di atasnya. Kemudian mereka juga menemukan 2 tulang jari utuh, tulang belakang, dan beberapa gigi. Setelah diidentifikasi, tidak taunya itulah sisa-sisa dari Savannah Leakey. Ketika polisi menerobos masuk ke dalam rumah Rebecca, mereka menemukan penggilingan daging, pisau, dan 26 botol yang berisi soda api. Sekedar info, soda api dapat digunakan untuk menghancurkan jaringan manusia. Dari hasil penyelidikan tim forensik, mereka menyimpulkan bahwa bahan kimia yang kuat telah digunakan untuk menghancurkan tubuh Savannah karena tulangnya ditemukan dalam kondisi yang sangat rusak.
Namun sebagian besar tubuh Savannah telah terbakar sampai menjadi abu. Dan itu bukan disebabkan oleh bahan kimia. Polisi juga menemukan kalau Rebecca memiliki soda api dalam jumlah besar di ladangnya. Karena dia baru saja memulai bisnis pembuatan sabun dengan Savannah. Dia bahkan memposting tentang hal itu di Facebook sekitar sebulan sebelumnya. Ketika penyelidik forensik ditanya, apakah soda api bisa menjadi bahan kimia yang digunakan dalam kebakaran? Mereka mengatakan iya. Pada tanggal 9 Agustus, polisi kembali ke tempat Rebecca dengan surat perintah penggeledahan kedua. Dan mereka kembali menemukan perubahan baru. Kambing-kambing di sana telah menghilang, dan begitu juga dengan senjata api. Polisi juga menyita sekotak pakaian Savannah, pisau, dan botol berisi soda api. Setelah itu, polisi mengeluarkan surat perintah dan memulai pencarian untuk menangkap pasangan tersebut. Surat perintah tersebut berbunyi, "Saya percaya Rebecca Ruth dengan sengaja dan terencana telah menyebabkan kematian Savannah Leckie, dan kemudian berusaha menyembunyikan dengan menghancurkan bukti dan jenazahnya dengan api." Sementara itu, setelah Rebecca dan Robert menikah di Summerville, mereka membeli tiket bus di Springfield, Missouri. Rebecca membeli tiket dengan tujuan ke Kansas, sedangkan Robert menuju ke Tennessee. Tetapi sebelum mereka bisa naik bus, polisi tiba di terminal bus Greyhound dan pasangan itu ditangkap. Sepertinya ini adalah akhir dari kebebasan Rebecca, tetapi kisah yang mengerikan ini belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, Robert dibebaskan karena dia mau bekerja sama dengan polisi. Tetapi Rebecca tetap di penjara. Rebecca Ruth kemudian didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan tingkat 2, melakukan pelecehan fatal terhadap seorang anak, membuang mayat, dan merusak barang bukti. Polisi yang menangani kasus ini menyatakan bahwa dia berharap hukuman mati akan diberikan kepada Rebecca. Savannah died in unconditional love for a couple of days before Savannah left. She tried to throw herself into a fire. Did Savannah kill herself? And I don't know what she used because I checked with the doctor. And my pain prescription was in there and gone, but the doctor said that it wasn't enough. You wrap her in a blanket. And I go up to the fire that we've just been around, and I put her on the coals, and I spent almost all night just piloting everything. What about this computer bag? Because nobody would believe she left on her own without it. And I called Sunil and then put her on Facebook and called Sheriff's Department. The report went out on the 20th of July. She killed herself the night before. I showered and made coffee and tried to put myself together. What do you recommend? Well, like I said, I think you're going to be arrested. That's just my gut feeling. I fully expect that. Rebecca ditahan di penjara tanpa jaminan bebas karena dia dianggap sebagai tahanan beresiko. Akan tetapi, entah bagaimana, Rebecca memulai halaman GoFundMe dari penjara dan mengumpulkan uang untuk menyewa pengacara. Di halaman itu, dia menggambarkan dirinya sebagai korban dari polisi dan mengatakan bahwa polisi tidak bisa membuktikan bahwa dia telah membunuh Savannah. Halaman GoFundMe ini segera dihapus. Tetapi, kebohongan Rebecca tidak berakhir di sana. Selama bulan-bulan berikutnya, dia memberitahu setiap anggota keluarga dengan berbagai cerita yang berbeda tentang Savannah. Dan ceritanya itu tidak masuk akal. Rebecca bilang kalau Savannah membakar dirinya sendiri. Kadang dia juga berkata kalau dia sempat mencoba menyelamatkan Savannah dari api, tapi gagal. Dan dirinya terluka saat mencoba memindahkan gergaji mesin dari api. Di lain hari, Rebecca bercerita kalau Savannah melemparkan dirinya sendiri ke dalam api. Dan tidak ada yang tahu cerita mana yang sebenarnya. Hanya Tuhan dan Rebecca sendiri yang tahu kebenarannya itu. Sidang pengadilan Rebecca di bulan Maret 2022 juga sama anehnya. Pengacara yang membela Rebecca malah menyalahkan Savannah. Katanya, Savannah memiliki riwayat depresi sebelum tinggal bersama Rebecca. Bahkan, Savannah sempat dirawat di rumah sakit setelah dia mencoba bunuh diri. Karena itu, bisa saja Savannah mengambil nyawanya sendiri, dan saat itulah Rebecca menjadi panik dan mencoba untuk membuang tubuhnya daripada memberitahu pihak yang berwenang. Lalu, bagaimana dengan hukuman berat yang diberikan Rebecca kepada Savannah? Rebecca bahkan mengakui perbuatannya.
Dan bagaimana pada saat Rebecca mengeluh tentang Savannah yang telah mengganggu pekerjaannya di peternakannya itu. Dan disinilah segalanya menjadi lebih aneh. Ternyata Rebecca diam-diam telah merekam percakapan antara dirinya dengan pembela umum dari Missouri yang bernama Nina Lane tak lama sebelum penangkapannya. Pada awal tahun 2020, Robert menyerahkan rekaman itu kepada pihak berwenang. Dia yang menemukan rekaman itu sempat mendengarkannya selama beberapa menit pertama, dan dia menyadari bahwa ini mungkin menjadi sumber informasi penting dalam penyelidikan. Robert lalu menghubungi pengacaranya tentang hal itu, dan pengacaranya langsung memanggil jaksa penuntut. Saat Robert bertemu dengan jaksa penuntut, dia setuju untuk bekerja sama dan bersaksi melawan istrinya. Namun, rekaman itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut mengeluarkan fakta-fakta tentang Savannah selama tinggal dengan ibu kandungnya, yaitu ketidakmampuan Savannah untuk beradaptasi dengan kehidupan pertanian, hukuman keras dari Rebecca yang semakin tidak senang dengan putrinya, dan banyaknya keluhan Rebecca kepada Tamil, ibu angkatnya Savannah. Jaksa penuntut yang bernama Anthony Brown mengatakan bahwa semua ini menunjukkan kalau Rebecca itu tidak punya rasa kemanusiaan dan empati juga kasih sayang terhadap putrinya. Singkat kata, Rebecca Ruth adalah seorang ibu yang jahat. Setelah Rebecca membakar tubuh putrinya dalam api, dia tidak memanggil departemen sheriff karena dia takut mereka akan menemukan jenazah Savannah. Sebagai gantinya, Rebecca malah menelpon teman pemadam kebakarannya, termasuk ayahnya Robert, yaitu Robert Pitt Sr., yang juga merupakan seorang petugas pemadam kebakaran. Kemudian, dia menolak untuk membiarkan petugas pemadam kebakaran masuk atau menawarkan mereka air lagi. Dia takut mereka akan menemukan bukti kejahatannya. Akhirnya, Rebecca melaporkan putrinya yang hilang dan menunjukkan seakan-akan Savannah kabur melarikan diri. Setelah itu, dia juga melarikan diri dan menikah dengan Robert. Rebecca berharap dengan menikah, Robert tidak akan bersaksi melawannya. Tetapi, ada satu hal terakhir yang menunjukkan betapa jahatnya Rebecca. Sambil menunggu persidangannya pada tahun 2022, Rebecca yang saat itu sudah berada di penjara selama 4 tahun mendapatkan 3 orang teman. Dia merasa nyaman untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2017. Ternyata, Savannah tidak pernah bunuh diri. Rebecca mengaku kepada salah satu teman satu selnya bahwa dia kesal karena tidak mendapatkan uang tunjangan anak dan bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Savannah. Bahkan, dia bisa kehilangan peternakannya karena Savannah. Tapi itu bukan bagian terburuk. Rebecca lalu menghancurkan pil dan memasukkannya ke dalam minuman Savannah. Setelah membius putrinya dan yakin kalau Savannah sudah mati saat itu, dia lalu membawa Savannah ke puncak bukit di peternakannya. Dia mulai menyalakan api. Rebecca yang mengira kalau Savannah sudah mati, lalu membawa tubuh Savannah untuk dibakar dan sekaligus membuang barang bukti. Yang mengerikan dan menyedihkan, ternyata Savannah masih hidup saat itu. Dia sempat terbangun sambil berteriak kesakitan. Dan Rebecca yang melihat dan mendengar teriakan itu, malah memukulnya dengan penggaruk rumput sampai dia tidak bisa berteriak lagi. Kehidupan Savannah memang menyedihkan. Sejak dari lahir bahkan sampai akhir hidupnya, dia sempat merasakan kebahagiaan sewaktu tinggal bersama orang tua angkatnya Tamil dan David. Tapi, bulan-bulan terakhir hidupnya dihabiskan dengan seorang ibu yang sangat menakutkan. Saat-saat terakhir hidupnya benar-benar memilukan. Tidak seorang pun pantas untuk mengalami hal ini. Apalagi bagi seorang gadis yang tidak bersalah dan baru berusia 16 tahun. Selama persidangan ini, semua bukti menunjukkan vonis bersalah terhadap Rebecca. Seorang mantan wakil detektif bahkan berkomentar bahwa Rebecca sempat mengompol ketika dia ditangkap. Itu jelas menunjukkan kalau dia ketakutan dan memiliki rasa bersalah. Akan tetapi, Rebecca meminta persidangan secara langsung, yang berarti tidak ada juri yang terlibat, dan hanya hakim yang akan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas keputusan dalam menjatuhi hukuman. Pada musim panas tahun 2022, kasus Rebecca Ruth menjadi berita utama nasional. Dia dibebaskan dari semua tuduhan
dan cuma didakwa dengan satu kesalahan kecil. Pengadilan memutuskan bahwa Rebecca tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan tingkat pertama, tidak bersalah atas kejahatan pelecehan atau penelantaran anak, tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan tingkat kedua, tidak bersalah atas kejahatan merusak barang bukti, tetapi bersalah karena tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena telah melihat jenazah yang tidak terurus. Jadi, meskipun Rebecca mengaku telah membakar tubuh putrinya pada bulan Agustus, menyiksanya secara fisik, dan melenyapkan bukti kejahatannya, dia tidak dihukum atas semuanya itu. Rebecca hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena telah meninggalkan mayat Savannah. Dan karena dia sudah menjalani hukuman di penjara selama 4 tahun sebelum persidangannya, maka Rebecca bisa segera dibebaskan. Berita tersebut memicu segudang reaksi dari orang-orang di media sosial online. Mereka mempertanyakan, mengapa hakim begitu sangat berbaik hati terhadap Rebecca? Dan ternyata setelah diselidiki, ditemukan ada satu alasan yang sangat aneh. Dilaporkan bahwa putranya sendiri dibunuh beberapa waktu sebelum persidangannya Rebecca. Apakah tragedi dalam hidupnya mempengaruhi keputusannya terhadap Rebecca? Apakah hakim berempati kepada Rebecca karena dia adalah orang tua yang kehilangan anaknya? Dan apakah hakim yang dalam kondisinya seperti itu diizinkan untuk memimpin pengadilan dalam kasus seperti ini? Kasus Savannah benar-benar sangat tragis. Di saat-saat terakhirnya, mungkin dia bertanya-tanya, apa kesalahan yang dia lakukan sehingga mendapatkan nasib yang begitu mengerikan? Pada akhirnya, sistem pengadilan telah mengecewakannya. Di sana tidak akan ada keadilan bagi Savannah. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. As no child should ever have to suffer the same fate as Savannah Francis Lee Leckie. Thank you, Your Honor.